Sudah, Ya. Pak. Nah, jadi kemarin Pak Ari pasti sudah memberikan awalan mengenai balok terlentur, ya, balok yang mengalami lentur atau elemen yang mengalami lentur atau komponen yang mengalami lentur. Jadi untuk struktur baja yang memikul lentur harus direncanakan sedemikian rupa, harus direncanakan sedemikian rupa untuk memenuhi bahwa kapasitas yang terpasang itu sesuai dengan kebutuhan. Di mana bahwa momen yang terjadi lentur, ya, lentur itu pasti yang diutamakan adalah momen. Momen lentur perlu itu harus kurang dari V kali momen nominal. Mana momen nominal itu adalah kuat lentur nominal terkecil dari berbagai kombinasi beban yang telah diperhitungkan. Ingat-ingat, ketika kalian belajar beton, ketika kalian belajar baja, pasti ada MU dan MN. Momen ultimate itu adalah momen perlu dari struktur yang mengalami lentur akibat beban berfaktor. Ya. Nilai itu diambil terbesar dari beberapa kombinasi yang kalian pakai, yang kalian perhitungkan. Ya, yang kalian perhitungkan. Yang kalian pakai, yang kalian perhitungkan. Itu disebut momen lentur perlu. Sedangkan momen nominal, ya, itu adalah momen lentur terkecil dari kombinasi yang kalian hitung, ya, kombinasi batas yang kalian hitung. Nah, sedangkan momen ultimate atau momen lentur perlu tadi itu harus kurang dari momen nominal dikalikan V. Ya, ada buku yang menulis VF, ada yang menulis V. Di bukunya Eva Arfi menulisnya, tapi kalau punya eh, Aristiawan, Agustiawan, ya, ya. Kemudian di SNI 2002 dan 2019 nilai V-nya sama. Nilai V-nya sama, yaitu 0,9. Berarti kalian tidak usah khawatir kalau kalian nanti ngitungnya benar, momen ultimate, ya, lentur perlu harus kurang dari sama dengan momen nominal, lentur nominal dikalikan faktor reduksi kekuatan atau V yang kalian tentukan 0,9. Gitu ya. Kalau kemarin kalian di struktur beton itu lentur dikalikan V-nya berapa, Mas Bal? 0,9 Pak kemarin. Lentur, beton. Bukan baja ya, beton. 0,8. 0,8 itu SNI 2002, Mas. SNI 2002, V-nya memang untuk lentur 0,8. V-nya untuk geser 0,65. SNI yang 2009, ya, nilai V untuk lenturnya sudah tidak 0,8. Ya. Kemudian nilai V-nya untuk geser tidak 0,65 lah. Ya. Kenapa kok nilainya lebih tinggi? Ya, semakin ke sini, semakin ke maju ke tahun yang sekarang, itu nilai V-nya angkanya semakin besar, bukan semakin rendah. Karena kemampuan pekerja kita juga semakin bagus, kemudian mutu materialnya juga semakin terjaga,
sehingga nilai V-nya bisa dinaikkan. Kalau nilai V bisa dinaikkan, berarti jarak antara momen ultimate dengan momen nominal itu semakin pendek. Ya, harapannya semakin efisien. Ya, nah, oke, lanjut ya. Di balok terlentur atau balok yang mengalami lentur atau elemen yang mengalami lentur, ya, itu adalah elemen dari sebuah struktur yang mayoritas bebannya pikul berupa momen dan gaya geser. Gaya momen dan gaya geser. Sedangkan gaya normalnya relatif kecil, bukan tidak ada loh ya, ada, tapi relatif kecil. Kenapa kok relatif kecil? Karena dominannya ada di lentur dan geser. Kalau ada lentur, pasti ada geser ya. Sehingga nanti kalau Mas dan Mbak menghitung konstruksi rangka batang, ya, rangka banja, itu gaya yang terjadi apa ya? Rangka banja. Mas Dava, konstruksi rangka baja itu gaya yang dominan yang terjadi gaya apa, Mas? Aksial lekatnya matahari, Pak. Nah, konstruksi rangka batang itu dominannya aksial tekan dan aksial tarik. Apakah lenturnya ada? Ada, Mas Mbak. Bukan tidak ada, ada tapi kecil sekali. Dari mana? Bukan dari gaya luar, tapi dari berat sendiri profil tersebut. Ya, jadi kalian nanti kalau menghitung di software aplikasi, kalau misalkan kalian menghitung rangka batang berupa konstruksi rangka kuda-kuda atau konstruksi rangka jembatan, itu dominannya adalah tekan dan tarik. Apakah tidak ada momen dan geser? Ada, tapi jumlah apa nilainya tidak besar, nilainya kecil. Biasanya diakibatkan oleh berat sendiri profil tidak dominan, maksudnya begitu ya. Balok sesuai dengan fungsinya dipakai sebagai gelagar memanjang atau gelagar melintang dan gelagar melintang pada struktur jembatan. Sedangkan pada bangunan portal ya, portal gable atau gable frame atau bangunan portal bertingkat itu biasa terjadi pada kuda-kuda, pada balok. Kalau misalkan gable frame-nya untuk bangunan gudang, biasanya dominan pada gording ya. Kemudian ada juga kuda-kuda ya. Kalau kalian misalkan eh, ini struktur gedung seperti ini ya, ya ini dominannya nanti elemen lentur itu pada balok. Pada balok, bukan pada kolom ya lentur ya. Karena kalau kolom kan aksial tekan dan aksial lentur, kombinasi aksial dengan lentur. Sedangkan pada ini model balok ini batan ya, flyover seperti ini dia pada gear. Nah, ini sedangkan pada portal gable atau gable frame dia dominan apabila kuda-kudanya ini pada kuda-kuda yang menggunakan balok bukan rangka ya. Balok namanya portal gable itu berarti atapnya tidak menggunakan rangka batang tapi menggunakan profil F atau profil yang lain ya. Portal gable seperti ini, gable frame. Ini lentur ya, lentur murni. Kemudian gording ini juga lentur murni ya, gording. Untuk model rangka batang pada struktur atap, karena rangka kuda-kudanya tadi sudah dijawab sama Mas Dava, bahwa rangka batang ini dominan aksial tarik dan tekan, Pak. Nah, itu betul. Sedangkan gordingnya tetap dominan lentur. Dominan lentur
karena dia menumpuk pada kuda sehingga dia lentur, ya dominan. Pada jembatan rangka baja, ya rangka bajanya ini di atas ini, Mas Mbak, ini tarik tekan, sedangkan pada girdernya ini dominan pada girder manjang ya balok arah manjang ini lentur. Pak, balok arah melintang, ini juga lentur. Yang dominan tarik tekan itu pada rangkanya ini, ya rangka baja yang ada di sampingnya. Kalau dari balok memanjang atau girder memanjang ini karena dominan lentur, kemudian dia duduk di balok melintang, ya ini lentur juga. Balok melintang ini nanti distribusi gayanya pada struktur rangka yang ada di samping. Ya, Mas Mbak, yang akan mengikuti lomba KJI, nanti model rangkanya pasti rangka batang. Nanti ada 2 KJI, konstruksi rangka batang dan konstruksi rangka lengkung. Jembatan lengkung, sorry, bukan rangka ya, bukan rangka. Jembatan lengkung itu jadi konstruksi utamanya lengkung, kemudian ke bawahnya diterima oleh kabel. Ini tadi saya memang tampilkan gambar yang jembatannya itu balok bajanya berupa girder, ya, girder statis tertentu. Sedangkan ini jembatan baja ini secara keseluruhan juga statis tertentu, tapi rangka baja, ya. Konstruksi utama rangkanya itu ada di bagian tepi kiri dan kanan ini. Kemudian yang dominan lentur itu ada pada balok memanjang dan balok melintang. Seperti yang kalian lihat di rangka baja seperti ini, setiap pembebanan harus duduk pada titik simpul, ya titik simpul. Dari gording duduk di titik simpul. Ini juga dari balok melintangnya di titik simpulnya rangka baja yang ada di kiri kan. Ya, seperti ini ya. Nanti kalian bisa lihat di YouTube atau di gambar-gambar Google apabila kalian bisa melihat ini metode pelaksanaan pekerjaan pemasangan konstruksi rangka baja. Saya lanjutkan ya, Mas Mbak semua. Kemudian ada beberapa jenis profil yang biasa dipakai. Untuk gunakan pada elemen lentur. Biasa yang dipakai itu profil dengan bentuk I, ya, atau kalau dalam bahasa yang produknya namanya WR atau wide frame beam. Pak, yang bentuknya seperti hub bisa, Mas Mbak ya. Tapi jangan lupa profil yang dipakai untuk balok biasanya adalah profil yang tinggi, bukan lebar. Profil dengan bentuk I, ya, itu kan lebarnya lebih kecil daripada tingginya. Sedangkan profil yang berbentuk H
lebarnya dengan tingginya sama. Sehingga momen inersia yang didapatkan apabila kita membutuhkan profil dengan kekakuan yang cukup, maka angka momen inersianya dicari yang paling besar. Momen inersia kan didapat dari 1/12 BH pangkat 3. Semakin tinggi H-nya, H profilnya, berarti momen inersianya semakin. Yang bisa dipakai ya profil H bisa, profil WF bisa, profil T bisa, siku bisa, kanal U. Ini bukan C ya, ini U. UNP. Jadi kalau kalian melihat di tabel profil atau tabel dari distributor, model seperti ini namanya UNP. Kalau model C, kanal C, di sini ada naik sedikit. Ya, ini di sini ada anunya lagi. Ya, biasanya yang dipakai untuk coding itu adalah profil kanal C, bukan U seperti ini ya. Ini namanya UNP. Kalau C, ya kanal C disebut kanal karena bentuknya seperti C. Kemudian ada lagi, ya, ada lagi profil yang biasa dipakai untuk balok terlentur itu adalah balok dengan profil WF yang kemudian badannya dirubah. Ini bukan profil WF seperti di atasnya terus di profilnya ini terus dilubangi, tidak. Profil ini ya didapatkan dari profil WF yang kemudian dipotong ya di bagian tengahnya, bukan lurus motongnya itu bentuknya zigzag seperti ini. Potongnya seperti ini, kemudian yang bagian lembah ditumpuk di bagian gunungnya profil tersebut. Sehingga profil ini tingginya bisa 1,5 kali dari tinggi asal. Ya, Mas Mbak, profil Castella atau Castellated Brim itu apabila kalian membuat profil tersebut maksimum hanya 1,5 kali dari tinggi profil asal. Gimana tuh Pak maksudnya? Kalau misalkan kamu punya profil BF 400 kali 200, itu maksimum hanya bisa jadi tinggiannya 600. Jadi kalau nanti jadi balok Castella, profil tersebut yang berlubang seperti ini ketinggiannya jadi 600 kali 2. Itu berasal dari profil 400 kali 200 yang kemudian disobek dan dia dijadikan Castella. Kalau profil 300 kali 150, 1,5 kalinya dia nanti jadi 450 kali 1,5. Ya, Pak, kalau misalkan profilnya dijadikan Castella, berarti nanti rawan profil tersebut untuk terjadi tekuk, terjadi puntir. Iya, betul. Makanya profil-profil yang tinggi kecenderungannya bukan melendut, tapi terjadi tekuk. Bisa tekuk pada badan, bisa tekuk pada tergantung beban yang bekerja pada profil tersebut. Bisa saja tekuknya pada sayap, juga tekuknya pada badan. Oleh karena itu, profil yang tinggi tapi langsing selalu diperkuat di sebelah profil tersebut dengan pengaku atau stiffener. Ada juga profil yang dibentuk, ya, namanya build-up section. Build-up section itu adalah profil yang dibentuk dari profil yang lain. Misalkan kamu mau membuat profil BF, Pak, di pabrik itu yang tersedia profil WF-nya hanya 600, 200. Saya itu butuh profil yang tingginya 1.100. Lebarnya saya cukup 300 mili saja. Ya bisa kalian bikin. Bikin dari apa? Dari plat. Plat dengan ketebalan tertentu, kemudian kamu bikin
profil WF dengan ukuran yang nggak umum. Bisa, Pak? Bisa. Ya, profil yang tidak umum biasanya dipakai untuk girder ini. Lihat, ini girder ini ya, profilnya bisa juga buatan. Ya, kalau kamu tidak percaya, di jembatan-jembatan jembatan kereta api ya, yang zaman dahulu, zaman Belanda, itu profil WF-nya atau profil girdernya itu buatan sendiri, bukan dari pabrik. Namanya build-up section. Nah, seperti ini. Ya, nanti platnya untuk badan tuh manjang, plat untuk sayap dilas. Dilas memanjang seperti ini, kiri kanan. Ya. Bisa juga bikin profil berupa box. Biasanya box itu dipakai untuk girdernya jembatan. Namanya nanti jadinya steel box girder. Kamu bisa browsing di beberapa website begitu. Ada build up section untuk box girder, ada yang dari pabriknya sudah dibuat box girder. Apa mungkin bentuk box itu dibuat di pabrik? Mungkin banget. Seperti kalau di luar negeri, kolom itu ya, Mas Mbak semua, kalau di luar negeri itu, kalau kita dulu belajar beton, struktur beton bertulang namanya reinforced concrete. Kemudian reinforced concrete structure, yaitu struktur beton bertulang. Kalau dari struktur baja saja, steel structure. Tapi kalau dari komposit, di luar negeri bukan composite structure, bukan. Namanya, kalau untuk struktur gedung itu, steel reinforced concrete structure. Namanya SRC, steel reinforced concrete structure. Ya, di buku-buku luar negeri, kamu dapatkan kalau untuk gedung, ya itu bukan composite structure, tapi SRC structure. Lupa SRC structure bagaimana? Ya kolomnya itu berupa holo, ya kolom baja berupa holo, kemudian diisi oleh beton bertulang, ya. Jadi kolomnya tidak bikin gisting, ya gistingnya yang dari baja di luar tadi. Nih, berdasarkan SNI baja yang tahun 2015, komponen struktur untuk batang lentur diatur dalam bab F. Makanya kemarin Pak Ari WA saya, subbab yang sudah diajarkan adalah F2 dan F3. Padahal sebenarnya harusnya panjang sampai F2. Jadi modelnya untuk struktur lentur yang berupa member ya, batang atau member atau balok gitu ya modelnya. Ini sedi roll. Sedi roll. Mas Guntur. Iya, Pak. Sendi roll. Itu reaksi yang tidak diketahui berapa? Dua, Pak. Dua. Vertikal Dua atau tiga? Dua, Pak. Dua. Tapi yang diketahui di horizontalnya aja, Pak. Alia dia. Sendi roll, balok dengan tumpuan sendi roll itu statis tertentu atau statis tak tentu. Alia dia. Yang lain diam. Jawab. Kalau dalam 10 detik tidak menjawab, berarti anaknya tidak ada. PJ coret. Jangan dimasukkan ke absen. Oke, sudah jawab. Alia dia. PJ-nya saya minta untuk tidak memasukkan ke dalam daftar kehadiran. Berarti hadir.
Lucida. Statis tertentu apa? Statis tertentu. Lucida tidak menjawab. Alias Iya, dia Pak. tidak menjawab. Ayo jawaban. Tak menjawab. Oke, saya anggap tidak hadir. Amiratul Elmiati. Tak tentu, Pak. Tak tentu. Kenapa kok tak tentu, Mbak? Karena lebih dari satu reaksi. Mbak? Karena? Karena lebih dari satu reaksi. Oke. Cynthia. Statis tertentu apa tak tentu? Tentu, Pak. Statis apa? Tentu. Tertentu apa tak tentu, Mbak? Tak tentu. Tak tentu. Oke. Ahmad Mazhabi. Tertentu apa tak tentu? Sepuluh detik gak jawab. Berarti tidak boleh dimasukkan ke daftar hadir. Izinnya tolong dicatat. Ini sudah saya catat ini. Alias dia, Sida, Ahmad Mazhabi gak jawab. Oke. Habis. Tentu atau tak tentu? Tertentu, Pak. Tertentu apa tak tentu? Tertentu, Pak. Tertentu. Kenapa tertentu? Karena hanya memiliki dua reaksi, Pak. Dua Momen reaksi. Ya. Oke. Ya. Jadi, sendi memiliki dua reaksi yang tidak diketahui. Roll memiliki satu reaksi yang tidak diketahui. Sehingga struktur ini dengan tumpuan sendi di sebelah kiri, roll di sebelah kanan, ini ada tiga reaksi yang tidak diketahui. Jadi masih dalam taraf struktur statis tertentu. Kalau yang tidak diketahui lebih dari tiga, maka strukturnya menjadi statis tak tentu. Ini contoh, kalau sebelah kiri ini tumpuan sendi, sebelah kanan tumpuan sendi. Ya, berarti yang sendi sebelah kiri ada dua reaksi yang tidak diketahui, yaitu arah vertikal dan horizontal. Sedangkan yang kanan juga sama, kalau sendi, ya kalau sendi-sendi, ya itu berarti sebelah kanan ada dua reaksi yang tidak diketahui. Berarti ada 4 reaksi. Lebih dari 3 reaksi disebut statis tak tentu. Kalau ini masih 3, sebelah kiri di sebelah kanan roll, yang tidak diketahui hanya 3. Karena roll itu yang tidak diketahui hanya reaksi vertikal saja. Horizontalnya dia tidak ada reaksi. Karena apa? Ini roll, ya. Untuk jembatan, girder, ya bukan rangka batang ya, girder atau balok memanjang yang bertumbuh pada perletakan, asumsinya adalah sendi dan roll, bukan sendi. Ya, sehingga dia statis. Oke, Mas Mbak, kamu masih semester 4. Mekanika statis tertentu sudah lupa, ya. Bagaimana nanti kalau sudah semester depan? Pasti sudah lupa semua. Makanya Mas Mbak semua, nanti kalau ini saya perbaiki kurikulumnya ya.
yang mau masuk ke bidang struktur, mata kuliah pilihannya nanti banyak di yang masuk ke bidang keairan, nanti mata kuliah pilihannya harus ambil keair. Biar kalau bisa benar. Seperti ini, semester 4 sudah. Ya, balok lentur, seperti ini, sendi dan roll. Ya, kemudian realisasinya, Mas Mbak, tolong didengar. Ya, Mas Bima Wahyu Predidian. Berapa tinggi balok beton terhadap bentangnya? Kalau merencanakan balok beton, ya, bentang tertentu, berapa tinggi balok betonnya? Untuk estimasi. Tidak jawab, berarti sudah ada 4 orang yang tidak menjawab. Ya, Dimas Wasabi, Ahmad Wasabi, Zida, sama Alia tadi. Ini yang keempat. Jadi coret dari daftar kepikiran. Salsabila Anggun Pertiwi. 1/12 bentang, Pak. 1/12 kali bentang. Ya, untuk mengestimasi awal, kalau untuk gedung, Mas Mbak, tolong didengarkan ya. Untuk gedung, balok induk itu antara 1/12 sampai 1/10 bentang. Ya, itu untuk estimasi awal. Tapi kalau baja tidak boleh 1/12 sampai 1/10 keborosan. Kalau baja 1/20 sampai 1/18. Untuk balok baja yang ada di do. Ya, Pak, kalau misalkan dipakai untuk jembatan, beton berapa? Beton antara 1/8 sampai 1/6. Sedangkan baja harus kurang dari 1/18. Boleh 1/14, boleh 1/14. Ya, itu dicatat. Ya, untuk realnya ini, ya ini, untuk balok baja realnya itu realisasinya nanti tingginya berapa? Ya, ini 1/20. Sedangkan balok yang tinggi atau deep, kalian kemarin di struktur beton tidak mendapatkan materi balok tinggi atau deep. Kalau baja 1/4 kali bentang itu untuk bahan. Kalau balok beton, Pak, yang disebut di BIM, biasanya di BIM itu nilainya tertentu. Kalau misalkan kita, kalau balok beton normal ya, tadi Mbak siapa tadi bilang 1/12. Ya, 12. Ya, misalkan bentangnya itu 6 meter, per 12 itu berarti tingginya 6 meter, berarti 600 cm, 1/12 tingginya berarti 50 cm. Lebarnya antara setengah sampai 2/3 dari tinggi kalau beton. Sedangkan di BIM beton itu tingginya itu bisa 5 kali dari lebarnya. Kalau lebarnya 25 cm, tingginya bisa 125 cm ya. Sampai 150. BIM yang di balok beton. Konsep perencanaan dari elemen lentur mengikuti LRD seperti ini. Ini tadi saya sebutkan yang MU kurang dari sama dengan VF kali MN itu di bukunya Agus Dewan. Saya ambil dari
lagunya Eva Arifin. Ya. Jadi kalau kalian ganti, ya bukan berarti terus semuanya ganti. Ya, yang ganti hanya kode-kodenya saja. Ya, tapi yang perlu dilihat M kurang dari V kali MN. Ya, ada yang nulis VB, ada yang nulis VF, ya terserah. Ya. Ini saya tunjukkan supaya kalian bisa adaptasi ke beberapa buku. Di mana MU adalah gaya ultimate lentur yang berasal dari analisa akibat beban luar terfaktor. Ya, ingat-ingat, beban luar terfaktor atau beban luar berfaktor adalah beban luar yang sudah dikalikan faktor keamanan. Ya, kalau di peraturan pembebanan itu 1,2 kali beban mati, 1,6 kali beban hidup. Sedangkan VMN merupakan kekuatan lentur desain, N-nya nominal seperti yang tadi saya sebutkan. Ya, berasal dari kapasitas penampang berdasarkan SNI 2020, VMN dan kekuatan lentur izin, ya, MN dibagi omega B, omega ya, MN bagi omega, dihitung menggunakan koefisien angka keamanan 0,9, ya, dan omeganya 1,67. Yes. Ini Pak Ari, saya rasa kemarin sudah ya, begitu ya, Mbak Salsabila. Pak Ari sudah menjelaskannya belum? Sudah. Saya tanya Salsabila, yang jawab kok laki-laki. Memang Salsabila itu laki-laki. Salsabila tidak menjawab berarti dicoret dari. Sudah, Pak. Oke, lapo gak jawab. Karena saya mendengarkan kuliah sambil tiduran, Pak. Tuh, makanya dimatikan semua kameranya. Karena tiduran. Ya, belum mandi. Belum mandi lo udah kelihatan. Kamu pikir saya sudah mandi? Enggak, belum. Saya tadi itu nonton sepak bola, ya. Sepak bolanya habis, enggak bisa tidur. Kalau enggak bisa tidur, ya habis subuh jalan-jalan dulu. Setelah itu ngajar, yang ngantarkan anak sekolah dan lain sebagainya. Saya juga belum mandi, habis ini mandi terus berangkat ke kampus karena ada keperluan dengan Pak Dekan jam 9. Juga harus segera close kuliahnya, harus peneng ya, harus mau segera. Nanti jam 8 lah ya, jam 8 sempat. Sekarang masih jam 7 lewat 4. Ya, kemudian variasi tegangan lentur akibat penambahan beban dari penampang balok yang berada di bawah pembebanan lentur disimulasikan pada gambar 7.3 ini loh. Gambar 7.3 ini. Ya, seperti ini. Nanti kita masuk ke gambar ini. Berdasarkan simulasi gambar tersebut, ya, dapat diketahui bahwa tahapan pembebanan dan kondisi penampang pada gambar AB nanti ini A, B, ini ya, nomor ini yang ada diagram tegangan-tegangan, merupakan beban yang menyebabkan penampang masih dalam kondisi elastis, di mana tegangan lentur bervariasi secara linier. Ingat-ingat ya, secara linier. Jadi, serat terluar balok dari garis netral sampai serat terluar balok. Baja dan beton sama, Mas Mbak. Jadi kamu harus belajar mekanika di dalam penampang. Ya, ini adalah mekanika di dalam penampang. Kalau yang ini adalah mekanika di luar penampang, sedangkan tegangan-tegangan ini adalah nanti kamu mempelajari mekanika di dalam penampang. Yang bagian bawah, ketika saya dulu mengajarkan beton, adalah mengalami tarik, tension, yang bagian atas mengalami tekan atau compression. Ya, kalau tidak percaya, kamu buka lagi materimu struktur beton. Ini saya ajarkan. Kalau masih ingat loh ya. Kalau tidak ingat ya tidak apa-apa.
Pokoknya wis keliwatan, wis UAS, nilainya metu, sudah tidak peduli lagi dengan itu. Saya rasa tidak boleh seperti itu. Kamu nanti kalau bekerja, masalah-masalahnya ya ini, ya tegangan, regangan, ya compression, tension, sudah. Yang paling banyak itu bukan tensionnya, tapi compressionnya, tekannya yang paling banyak ya. Jadi kalian tertekan sehingga stres akibat terlalu banyak kompresi. Merupakan beban yang menyebabkan penampang dalam kondisi elastis. Ingat-ingat ya, kondisi elastis. Pak Ari kemarin, kalau kondisinya masih elastis, ketika dikontrol berarti penampang tidak kompak. Kenapa disebut penampang tidak kompak? Karena penampang tersebut sebenarnya keborosan. Penampang tidak kompak. Kalau penampang kompak berarti dia sudah mengalami perubahan bentuk, ya, sudah tidak kondisi elastis lagi. Kalau kondisi elastis penampangnya masih tidak berubah bentuknya, sehingga disebut penampang tidak kompak. Yang kompak itu adalah penampang yang sudah berubah bentuk, dia sudah tidak dalam kondisi elastis. Dia masuk dalam area plastik, ya, di mana tegangan lentur kalau kondisi elastis masih bervariasi secara linear dari garis netral sampai dengan serat terluka. Berdasarkan ilustrasi gambar nanti yang kamu lihat, diketahui penentuan nilai tegangan, regangan, dan momen pada setiap level pembebanan. Nanti gambarnya ada A, B, C, D, ya, mana ada kejadian nanti di situ ada kode epsilon sama lambda. Ini epsilon ya, gambar E, model E terbalik begini. E, oh ini epsilon, kalau ini lambda. Oke, selanjutnya akibat penambahan beban, maka penampang akan berubah menjadi kondisi inelastis, sudah menjadi tidak elastis lagi, di mana terjadi leleh pada penampang. Itu ketika peraturannya belum SNI 2002, ya, ya, SNI baja itu belum 2002, sebelumnya itu kodenya bukan kompak dan tidak kompak, tapi leleh dan tidak leleh. Ya, kalau tidak leleh itu berarti dia masih dalam kondisi elastis. Sedangkan kalau terjadi leleh, dia sudah masuk area plastis, ya, sehingga grafik materialnya bukan pada garis lurus atau linear, tapi menjadi non linear. Yang sudah lengkung, parabolik. Ya. Wis didengarkan saja. Nanti kamu kalau misalkan buka lagi, paham. Oh, ini yang disebut grafiknya inelastis atau plastis. Nah, grafiknya sudah lengkung. Ini yang kalian bisa buka di bukunya Eva Arifi, itu grafik yang mengalami kondisi kompak dan tidak kompak adalah di halaman 129, yang kompak dan non kompak, klasifikasi profil baja. Ya, ada di situ ada perilaku ideal, ya, ada perilaku yang terlalu konservatif. Boros itu bahasa tekniknya konservatif. Nanti kalau misalnya kalian diskusi, kemudian ada orang menyebut, desainmu kok konservatif banget ya? Itu berarti karena kowe dilok nih, desainmu keborosan mas mbak, makanya disebut konservatif. Kalau misalkan kamu nanti desainnya itu sudah bagus, masuk ke area leleh, ya, atau tidak kompak, desainmu efisien. Pada tahap akhir kondisi di mana penampang secara keseluruhan mengalami kondisi plastis. Nah, ini kok gila ya. Kondisi plastis ini gambar terakhir ini nanti, paling bawah. Kondisi tersebut akan berbentuk sendi plastis karena tidak ada momen tambahan yang dapat ditahan oleh penampang balok. Dan penambahan beban meskipun sedikit akan menimbulkan rotasi yang besar. Rotasi itu perputaran pada sumbu kuat elemen. Ya, momen nominal pada tersebut dinamakan momen plastis dengan besaran yang tertera pada formula ini. Z merupakan modulus plastis. Nah, ini
Momen plastis sama dengan FY integral A. Ya. Integral A sampai tidak terdefinisikan. Y, ya, integral Y ini, sorry, bukan integral A, integral Y dari A sampai tertentu. Ya, kemudian kalau ini sudah diintegralkan, berarti FY kali Z. Ya, ini gambarnya, ini cerita. Pak Ari kemarin menceritakan ini apa tidak? Mas Mbak. Ya, kalau saya tidak berbagi PowerPoint loh ya, kalau Pak Ari mungkin saya tidak. Kalian harus baca buku ini atau baca buku yang lain. Paulina Sabian. Kemarin Pak Ari mengajarkan ini apa tidak? Mbak Paulina Sabian. Ini Mbak Paulina ini adalah anggota grup band Sabian Gambut. Kalau Mbak Nisa Sabian jadi vokalis, Mbak Paulina bagian pegang lampu. Ayo, Paulina, jawab. Paulina tidak menjawab dalam 10 detik, coret. Hah? Tidak dengar, Mbak? Hah? Belum. Kamu bangun tidur? Enggak. Bangun tidur, langsung. Enggak, Pak. Nah, ini sudah diberikan apa belum sama Pak Ari Wardono? Sudah. Yakin tak? Ya. Belum apa sudah? Sudah deh. Mbak Ervina, saya mau tanya ini balok yang paling atas, gambar momennya ini benar apa salah? Benar, Bapak. Yakin? Kamu diajari Pak Bambang dulu, statis tertentu gambar momennya ke atas atau ke bawah? Bentar, Pak. Tarin dulu internet ataupun dulu catatannya Pak Bambang. Kalau arah momen ke bawah, Pak. Oh ya. Nah, ya. Gambar momen masuk ke atas. Nicholas Surya Wijaya. Iya, Pak. Gambar momen ke bawah apa ke atas? Kamu lihat ini. Gambar momennya ke atas. Benar apa salah? Karena salah apa benar? Harusnya ke bawah, Pak. Bawah ya. Itu waktu belajar statis tertentu, gambarnya momen Pak Bambang mengajarkan ke bawah apa ke atas, Mas Dewa Laksa Fajar. Sepuluh detik gak menjawab, coret. Dari tadi. Gak jawab. Ya. Di gambar momen ke bawah atau ke atas itu sama-sama benar, Mas Mbak. Ya. Jadi kalau kamu dapat beban, lendutannya itu lendutan balok ini ya, kamu dapat beban, ini beban ya. Kemudian ini balok, lendutannya itu pasti ke bawah. Kenapa gambar momennya ke atas? Momen itu kan reaksi. Reaksi itu adalah lawan dari aksi ya. Bebannya itu aksi. Sehingga momen lendutan balok ini itu ke bawah. Sedangkan reaksinya ke atas. Supaya gak bingung, neng Indonesia selalu digambar momennya ke bawah, bukan ke atas. Mengikuti lendutannya jadi.
Tapi di beberapa buku dari gambar momen itu ke atas, bukan ke bawah. Ya, makanya di Indonesia ben gak bingung, meskipun ada gambar momennya ke bawah, nanti dikasih tulisan plus terus dilingkari. Ya, itu menunjukkan momen positif yang berada searah dengan yang berlawanan arah dengan gaya, ya, berlawanan arah dengan momennya positif. Kalau dari atas, reaksinya ke atas, aksi sama dengan itu ya, Mas, Mbak semuanya. Jadi gambar momen ke bawah karo ke atas itu sama, ya, asalkan kamu paham bebannya dari mana dan kemudian reaksinya ke arah. Makanya kalau kamu tidak mempelajari baik, nanti kamu bisa salah. Pak, kalau di sub sama etap, kalau sub sama etap gambarnya ke bawah. Oke, begitu, Mbak, ya. Ya, ini ada balok di atas dua tumpuan sederhana, sendi dan roll. Sendi dan roll, tumpuan sederhana. Pak, balok di atas dua tumpuan ini, kalau saya jadikan roll-roll semua, boleh enggak? Boleh, Mas, Mbak, ya. Tapi tidak berlaku untuk girder jembatan. Kalau girder jembatan tidak boleh roll-roll. Kalau ada gaya rem horizontal, nanti girdermu bisa bergeser keluar dari jembatan. Makanya sendi itu kan tadi saya bilang ada reaksi yang tidak diketahui arah horizontal. Itu yang membuat girder jembatan tidak bisa bergerak arah horizontal. Dikunci oleh tumpuan sendi. Makanya kuncian tadi menimbulkan reaksi. Reaksi itu yang harus dicari. Reaksi yang tidak diketahui. Sendi itu kan tadi Mas siapa? Itu ada dua katanya, dari vertikal dan horizontal. Ya, vertikal supaya dia ada reaksi terhadap gravitasi, sedangkan yang horizontal ada reaksi terhadap gaya yang terarah dengan girder. Ya, nih. Ya. Tadi gayanya diberikan, ya. Gaya ada. Ini kondisinya masih elastik. Mana bahwa gaya ini, ya, menyebabkan reaksi dari balok ini tidak terlalu besar, sehingga kondisinya masih elastis. Di mana bahwa epsilon yang regangan yang terjadi masih kurang dari regangan leleh penampang baja, profil baja. Sedangkan tegangan yang terjadi juga masih di bawah atau kurang dari tegangan leleh penampang baja. Sedangkan yang B ditambahi lagi bebannya. Beban yang A ini ditambahi lagi sehingga kondisinya regangan yang terjadi sama dengan regangan leleh. Ya, ini. Nah, ini namanya kondisi elastis yang A tadi itu. Sedangkan yang B, serat luarnya saja yang mengalami baik itu yang regangan maupun yang tegang. Saya mau tanya ke Mas Irsad. Mas Irsad. Iya, Pak. Nih, Mas Irsad. Regangan, tegangan. Saya mau tanya, bagian yang mengalami tarikan itu epsilon apa lambda? Jawaban
Gak iso jawab. Melioni. Jawaban. Yang mengalami tarikan itu simbolnya epsilon apa lambda? TS open book punya pinjam temannya Meloni. Kiri raso jawab. Sama ya nanti ya ini ya. AS-nya open book. Saya tidak akan membagikan PowerPoint. Kalian harus baca buku. Pertama bukunya Agus Setiawan. Yang kedua bukunya Yuda Mana. Yang ketiga bukunya Eva Aridi. Materi kan keluar dari 3 buku. Dan kalau kalian pinjam buku temanmu, pasti tidak selesai mengerjakan UAS. Oke. Melioni ternyata tidak hadir ya. PJ coret nama Meliani. Karena hanya menghidupkan Zoom-nya saja, setelah itu ditinggal tidur lagi. Andreas Jerickson. Jawaban. Yang hadir hari ini hanya 102 mahasiswa. Nanti saya minta PJ merekap absen teman-temannya. 1, teman-temannya yang tidak on cam diberi keterangan. Kemudian yang tidak bisa menjawab, yang tidak menjawab bukan tidak bisa ya, yang tidak menjawab berarti dianggap tidak hadir. Pun namanya sekarang ada. Ini nama titipan ini. Oke, begitu ya, Mas Mbak. Kamu buka lagi buku di struktur beton. Struktur beton lebih jelas dalam hal menjelaskan mekanika dalam penampang seperti ini. Ya, mana yang tarik, ya, tension, mana yang tekan, compression, mana yang mengalami tegangan, mana yang mengalami regangan. Yang mengalami regang, ya meregang berarti yang tertarik, Mas Mbak. Yang mengalami tegangan berarti yang tertekan. Kemudian kalau ini tadi gambar B tadi itu berarti yang tadi tidak bisa menjawab, yang tidak menjawab bukan tidak bisa, yang tidak menjawab 8 mahasiswa. Sudah saya catat. PJ tolong dicatat. Siapa yang tadi berarti tidak ada. Ya, yang B ini serat luar saja mengalami. Apabila beban ditingkatkan lagi, maka tidak hanya serat luar yang mengalami, badan juga mengalami leleh sebagian, plastis sebagian. Pada serat luar, tidak pada serat luar saja. Kalau ini serat luar leleh ini berarti garis luar ini ya, yang ada di luar ini mengalami leleh. Tapi pada flange-nya belum mengalami leleh atau pada bagian badannya. Sedangkan kalau beban itu ditambahi lagi, maka pada flange badan sebagian ya ada garis putus-putus dan sebagian badan mengalami leleh, tidak elastis lagi. Banyak ditambahi ya, maka terjadilah plastis penuh. Tidak hanya pada bagian sayap, tapi pada bagian badan juga mengalami tegangan dan regangan semuanya. Pada porsi masing-masing ya. Ini gambarnya seperti ini. Yang mengalami. Nah, kalau lendutannya
bawah, nah ini momennya ke atas, ya lanjutannya ke bawah, maka